Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Welcome back to my channel. Pada video kali ini, walaupun cuaca mulai mendung, tapi kami tetap semangat memberikan gambaran tentang suasana dan kondisi jalan beringin kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang jauh di perantauan, yang sudah lama tidak pulang kampung, hingga rindu akan kampung halaman atau rindu akan rumah orang tua yang kebetulan berada di jalan ini. Sebelum kami melanjutkan perjalanan ini, alangkah baiknya kita padamkan terlebih dulu tulisan merah di bawah. Klik like, share, dan berikan pendapat kalian di kolom komentar setelah video ini selesai. Oke, kita lanjutkan perjalanan ini. Jalan Beringin berada di kota Gorontalo. Jalan yang memiliki panjang sekitar 4,5 km ini bentangan aspal hitamnya melewati 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Tomulabu Taau, Kelurahan Tomulabu Taau Selatan, Kelurahan Huangobotu, Kelurahan Tuladenggi, dan Kelurahan Buladu. Jalan Beringin ini, menghubungkan antara Jalan Raja Eyato dan Jalan Profesor Dr. H.B. Yasin, atau dulunya bernama Jalan Agus Salim. Di Jalan Beringin ini, rumah-rumah warga sangat padat menghiasi sepanjang jalan ini. Sesekali kita akan menjumpai toko kelontong, depot air isi ulang dan bengkel mobil atau motor. Di sebelah kanan jalan, berdiri bangunan 2 tingkat milik dari SMP Negeri 4 Kota Gorontalo. Di depan ada pertigaan, dan kalau kita belok ke kanan, kita akan melalui jalan rambutan, dan kita akan menjumpai Rumah Sakit Otanaha dan Lapangan Buladu yang dijadikan RTH atau ruang terbuka hijau milik Kelurahan Buladu. Di jalan ini, yaitu tepatnya sebelah kiri jalan, berdiri bangunan sekolah milik SMK Negeri 5 Kota Gorontalo. Di sebelah kiri jalan, kita melihat ada pagar panjang warna kuning. Ini adalah sekolah untuk teman-teman kita yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual dan mental atau disebut dengan disabilitas, Sekolah Luar Biasa Negeri Gorontalo. Di sekolah ini mereka belajar tidak seperti sekolah pada umumnya. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan,
dan kelainan yang disandangnya, sehingga para siswa dan siswi bisa mendapatkan kemampuan untuk mandiri dan keahlian yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak. Di depan ada pertigaan lagi, dan kalau kita belok ke kanan, kita akan melalui Jalan Palma yang memiliki akses sampai ke Jalan Profesor Dr. H.B. Yasin. Di depan Terminal Dungingi ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri berarti kita akan melalui Jalan Ahmadi Hiola. Jalan Ahmadi Hiola melintas di atas jembatan legendaris dan sangat terkenal yaitu Jembatan Jodoh. Kalau kita jalan-jalan di sini dan melihat di samping kanan jalan ada bangunan besar dengan halaman luas yang dipenuhi lampu-lampu jalan, itu adalah terminal tipe A Dungingi. Terminal ini terletak di Kelurahan Huangobotu. Jalan depan terminal ini akan macet pada hari Jumat teman-teman, karena tepat depan terminal ada Pasar Jumat atau Pasar Dungingi dan orang-orang menyebutnya Pasar Jodoh. Jadi kalau pas hari Jumat pagi teman-teman melintas di depan terminal, harus banyak bersabar, karena berdesak-desakan antara kendaraan dengan orang-orang yang jualan ya. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena selain buka hari Jumat, pasar ini juga buka tiap hari. Tapi yang jualan tidak seramai hari Jumat. Baiklah, kita lanjutkan perjalanan di Jalan Beringin. Ada pertigaan lagi di depan. Kalau kita belok ke kanan berarti kita akan melintas di Jalan Anggur. Di Jalan Anggur kita akan menjumpai kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo, Polsek Dungingi dan SMP Negeri 10 Kota Gorontalo ya. Di jalan ini banyak pertigaan dan perempatan, seperti pertigaan di depan ini. Kalau teman-teman mau ke Jalan Jeruk, silakan teman-teman belok kanan ya. Jalan Jeruk juga memiliki akses tembus sampai Jalan Profesor Dr. H.B. Yasin.
Kalau kalian melintas di jalan ini, harus ekstra hati-hati ya, karena di jalan ini banyak pertigaan dan perempatan. Seperti pertigaan di depan, kalau kita belok kanan berarti kalian akan melewati Jalan Durian. Jalan Durian adalah salah satu jalan yang lumayan ramai, karena di Jalan Durian banyak kompleks perumahan, dan juga ada minimarket dan swalayan. Jalan Durian juga ada akses tembus sampai Jalan HB Yasin. Di depan kita ada persimpangan atau perempatan. Itu adalah perempatan dengan jalan rambutan. Kalau teman-teman mau ke Perlimaan silahkan ambil jalan belokan ke kiri. Dan kalau mau ke Rumah Sakit Otanaha ambil belokan ke kanan. Jangan sampai tertukar ya. Sesaat lagi kita akan sampai di ujung Jalan Beringin. Lampu merah di depan itu adalah ujung dari perjalanan kita di Jalan Beringin teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Dan kalau teman-teman mau berikan tanggapan silahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.